Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun juga ketika kalian menonton video ini. Semoga nanti video ini dapat bermanfaat dan semoga kita juga dapat terus bertahan dalam masa pandemi ini, di mana yang seperti yang kita ketahui bahwa semakin hari pandemi ini semakin meresahkan ya, karena kasusnya semakin meningkat. Jadi kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap bersih-bersih, tetap lakukan pola hidup bersih itu. Semoga kita tetap bisa bertahan dan menang melawan si maaf, stupid corona. Oke, hari ini kita akan membahas KD yang kedua. Setelah kemarin ini kita membahas KD yang pertama yang fokusnya kepada pengumpasan waktu itu. Di KD yang kedua kita akan fokus pada satu lagi metode pengolahan limbah padat, yaitu pada metode insinerasi yang melibatkan proses termal. Nah, dengan judul KD-nya untuk KD ketiganya atau KD tiganya atau KD pengetahuannya adalah menerapkan penanganan limbah non B3 berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Sementara KD 4-nya atau KD keterampilannya adalah melaksanakan penanganan limbah non B3 berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Jadi silakan Ananda siapkan posisi yang paling enak dulu dalam menonton video ini. Boleh sambil tiduran, tapi jangan sampai ketiduran ya, sambil tiduran, sambil rebahan deh. Atau mungkin boleh sambil makan cemilan, mau nyemil nasi goreng, ya silakan sediakan dulu. Dan jangan lupa seperti biasa siapkan minumannya. Oke, silakan siap-siap dulu sebelum kita mulai. Oke, sudah. Oke, kita masuk saja. Ada sebuah apa ini? Sebuah gambar lah ya, yang udaranya sangat bersih, seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak ada pencemaran sama sekali. Tapi ini anggap aja sebuah kota yang kita impi-impikan di masa yang akan datang, walaupun ya rada mustahil terjadi. Oke, pengolahan limbah padat. Limbah padat. Nah, kita nggak perlu bahas lebih lanjut apa itu limbah padat, karena kita udah bahas yang kemarin di pertemuan sebelumnya, di materi-materi sebelumnya. Limbah itu ada padat, cair, dan gas. Nah, limbah padat itu ada yang mudah terdegradasi dan ada yang tidak terdegradasi. Berdasarkan mudah dan tidaknya terdegradasi, sehingga limbah padat ini dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Yang mudah terurai atau degradable refuse. Kalau kita terjemahkan refuse dalam bahasa Inggris itu artinya kan tolak. Iya benar, tolak. Degradable refuse berarti habis ditolak didegradasi. Aduh, kasihan amat ya. Degradable refuse ini adalah limbah yang dapat diurai secara alami oleh proses fisik, kimia maupun biologis. Pada umumnya, jenis sampah dan jenis limbah ini berasal dari bahan-bahan organik yang dapat dihancurkan oleh mikroorganisme. Jadi, mau kita lakukan pengolahan dengan metode open dumping, atau mungkin lebih parahnya ke sanitary landfill, dia dapat terurai dengan sempurna, terutama oleh mikroorganisme. Sehingga memang benar limbah ini adalah biasanya berasal dari bahan-bahan organik, karena bahan-bahan organik itu adalah makanan yang sangat disukai. Adalah makanan yang sangat disukai oleh mikroorganisme. Bahan-bahan organik itu bahan-bahan yang gimana aja. Nah, kita udah belajar yang sebelumnya. Bahkan Anda juga sudah belajar di kimia tentang kimia organik kalau nggak salah. Terus yang kedua, limbah yang tidak mudah terurai atau non-degradable refuse. Limbah yang tidak mudah terurai adalah limbah yang tidak dapat diurai atau sulit diurai. Jadi mungkin dia bisa diurai tapi sulit secara alami oleh proses fisik, kimia maupun biologis menjadi molekul yang lebih kecil. Non-degradable refuse biasanya terdiri dari bahan-bahan anorganik. Ya, ini sini ada contohnya, sini kan ada kayu nih.
Tapi kayu yang dimaksudkan di sini bukan kayu yang langsung kayu dari pohon, tapi kayu yang udah dicat jadi meja. Itu kan udah campur dengan beberapa polimer buatan, sehingga dia nggak murni lagi sebuah polimer alam. Apalagi ini polimer alam, polimer buatan, Pak. Nambah-nambahin istilah aja. Oke, contohnya logam. Kalau di kimia Anda udah tahu logam itu yang mana, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Ada logam, ada non logam, ada nanti metaloid ya istilahnya. Karena di kimia semuanya itu diciptakan berpasang-pasangan tambah satu pengganggu. Jadi ada logam, ada non logam, ada tengah-tengahnya metaloid, ada asam, ada basa, ada di tengah-tengahnya adalah amphoter, ada lagi skip. Terus kaca dan cermin itu beda ya. Itu juga termasuk salah satu limbah yang non-degradable refuse. Kayu seperti yang Bapak bilang tadi, kayu yang nggak murni lagi kayu dari pohon. Kalau kayu dari pohon itu dia masih alami, masih ya polimernya masih selulosa, masih gampang diurai. Tapi kalau dia udah bercampur dengan polimer buatan seperti dicat atau mungkin kayunya udah di vernis dan segala macamnya, itu udah agak susah untuk diurai oleh makhluk hidup, terutama oleh mikroorganisme. Keramik juga salah satu jenis polimer. Plastik apa lagi? Plastik juga salah satu jenis polimer. Plastik polimer nggak? Ada ya. Nah, beberapa jenis plastik itu mungkin Anda akan belajar di kimia apa ya, kalau nggak salah. Karena plastik ini nanti kaitannya akan ada dengan minyak bumi. Maaf. Dampak keberadaan limbah padat. Nah, limbah padat yang jelas itu akan mengurangi nilai estetika. Akan sangat mempengaruhi nilai estetika. Limbah yang menumpuk dan dibiarkan di tempat terbuka atau biasa dengan istilah kita adalah open dumping. Kalau kita udah belajar suatu istilah, pergunakan istilah itu terus. Jadi kalau di rumah nanti ada yang buang sampah ya, mau buang bungkus plastik atau apa di depan halaman, open dumping. Itu akan menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar. Ya pastilah. Terus mengganggu keindahan panorama setempat. Jadi yang minimal yang kecil dulu, terus mengganggu keindahan tempat itu, dan kemudian menimbulkan bau busuk yang tidak enak. Ya bau busuk pasti tidak enak. Di mana-mana orang nggak ada yang suka dengan bau busuk. Kemudian berkembangnya berbagai organisme patogen. Nah, organisme patogen adalah organisme yang dapat merugikan kepada ya tubuh lah minimal. Terus tempat berkembang biaknya lalat yang mampu membawa penyakit. Waduh, jadi nilai estetika ini punya dampak yang sangat besar juga ya kalau limbah padat itu kita biarkan saja. Kemudian polusi udara. Nah, tadi kan udah ada menimbulkan bau busuk. Bau busuk itu juga salah satu polusi udara. Tapi polusi udara oleh bau busuk itu diakibatkan oleh rusaknya nilai estetika. Nah, polusi udara yang dimaksudkan di sini adalah pembakaran sampah secara terbuka. Itu akan menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, sulfur, dan partikel halus di udara yang menyebabkan penyakit pada pernafasan. Apalagi dalam masa pandemi corona seperti ini. Terus penyakit kulit juga ditimbulkan oleh itu, iritasi mata, dan sebagai jenisnya yang lain. Nah, jadi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, dia kalau dibiarkan di udara terbuka bercampur dengan oksigen, apalagi jumlahnya nanti lebih banyak daripada oksigen yang kita butuhkan, pernafasan pasti terganggu. Apalagi kalau ada gas sulfur di dalamnya, itu kayak di Lapindo. Lumpur Lapindo itu menimbulkan gas sulfur yang baunya, ya bau sulfur. Terus partikel halus di udara. Kalau Anda bakar sampah atau mungkin agak bakar limbah padat, asap yang muncul. Dan asap itu, ya mending kalau dia cuma asap. Asap itu termasuk salah satu jenis koloid nanti. Dia mengandung partikel-partikel halus di dalamnya. Itu kalau kena mata, iritasi ringan, sampai iritasi berat. Kalau mungkin nanti limbah yang dibakar itu adalah limbah B3. Jadi ini biasa ya di beberapa pertetanggaan atau apa namanya. Di beberapa komplek perumahan ini sering gue lihat juga pengamatan secara langsung dan mungkin ngalamin sendiri juga bahwa beberapa orang di lingkungan masyarakat itu mikir bakar sampah sore-sore nggak masalah kok.
Lah, emang kalau mau bakar sampah itu pagi, bakarnya siang ataupun bakarnya sore, asapnya beda. Kan enggak. Mau bakar sampah itu pagi, siang, sore, malam, asapnya sama, bro. Aduh, anjay, astagfirullah. Kita angkat nih. Asapnya sama kok. Penyakit yang ditimbulkan sama. Jadi jangan sampai ada pikiran bakar sampah pagi itu penyakitnya lebih banyak daripada bakar sampah malam. Makanya lebih baik bakar sampah malam aja, nggak akan ada yang sakit. Ya sama aja. Malah mungkin lebih bahaya kalau malam, karena kalau malam ketika kita bakar sampah, orang pasti di rumah semua. Kalau kita bakarnya pagi, siang, orang banyak yang beraktivitas di tempat kerjanya, aktivitas di luar, sehingga dia bisa menghindari gas buangnya itu. Tapi kalau udah malam, orang terkurung di rumah, asapnya masuk ke dalam, itu lebih bahaya lagi. Pemikiran masyarakat Indonesia itu kan seperti itu. Sama aja kayak, hujan gak apa-apa gak pakai helm. Emang kalau hujan aspal lunak. Kontaminasi pada air ini biasanya pada proses pengolahan limbah padat dengan metode sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill, air hujan itu kan masuk ke dalam ke dalam tanah sehingga menjadi resapan air tanah. Ini dikenal dengan air lindi. Atau istilah lainnya adalah air lesat. Ini berkumpul dia di dalam. Salah satu sifat air adalah dia mencari tempat yang lebih rendah, sehingga dia berkumpul dan mengalir ke parit-parit maupun ke sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya apa? Air sungai tercemar oleh air lindi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sungai yang sudah tercemar, kalau Ananda gunakan untuk kegiatan sehari-hari, minimal gatal-gatal. Minimal. Maksimalnya apa? Sakit kulit. Ya dengan macam-macam, dengan air yang sudah tercemar. Jangan dikira air yang sudah tercemar seperti itu cukup dimasak saja udah cukup selesai, bisa digunakan lagi. Enggak seperti itu juga. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang pengolahan limbah cair. Tapi kita mulai dulu dengan dengan water treatment process dulu, baru waste water treatment process. Jadi ada WTP, ada WWTP. Itu untuk airnya. Sumber penyakit. Sebuah tempat penimbunan limbah, khususnya yang masih basah, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikroba. Nah, binatang-binatang yang suka reunian ini, suka kumpul-kumpul sendiri, yang suka kumpul-kumpul kayak gini, ini biasanya lebih senang dengan tumpukan-tumpukan sampah, terutama yang basah ya. Nah, binatang ini menularkan atau menyebabkan penyakit, sehingga masyarakat sekitar nanti gampang terserang penyakit. Simpelnya saja, di rumah Ananda kalau punya tong sampah, terus tong sampahnya itu berisi sampah yang lembab, yang kadar airnya di atas 50% misalnya, itu otomatis kalau dia udah bermalam sekitar 1 atau 2 hari, bau. Nah, kalau sudah bau itu lalat minimal ada di sana. Dibiarkan lagi muncul insekta-insekta pengganggu air. Kalau kita bahasa lebih gamblangnya atau bahasa lebih simpelnya adalah ulat. Cobalah nanti biarkan sebuah sampah basah beberapa hari aja, pasti muncul ulat di sana. Loh Pak, dari mana itu muncul ulat? Bukan sulap, bukan sihir ya, karena air sumber kehidupan. Kalau sesuatu yang basah, dia pasti ada kehidupan di dalamnya. Nah, si binatang-binatang ini, tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikroba ini, dia kan suka bikin arisan sendiri di tempat-tempat yang basah kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti di rumah punya tong sampah, dibiarkan tong sampahnya itu berhari-hari mengantongi sampah. Tong sampah ada di rumah itu tujuannya adalah supaya ketika malam hari Anda mau buang sampah, gampang. Nggak harus keluar rumah itu. Setiap pagi buang sampahnya, masukkan ke dalam tempat pembuangan sementara minimal. Begitu juga di beberapa instansi yang punya tong sampah, itu kan pasti setiap sore sampahnya itu diangkut. Nah, fenomena yang terjadi juga, beberapa unit, beberapa instansi, dan beberapa tempat itu memiliki tong sampah yang pakai separator, atau mungkin memang
Tong sampahnya terpisah khusus. Ada untuk sampah basah, ada sampah kering, atau mungkin ada untuk sampah organik, ada anorganik, ada B3, atau mungkin lebih ekstrim lagi ada yang sampai 5 gitu. Ada sampah plastik juga dan segala macamnya. Cuma masalahnya adalah ketika si petugas sampah mengumpulkan sampah itu untuk dibuang, sampah itu digabung semua. Sehingga nanti ketika dia di TPS atau di TPS, iya benar, di tempat pembuangan sementara itu kecampur juga. Jadi apa gunanya sih memisah-misah tong sampah seperti itu kalau ujung-ujungnya digabung semua juga? Anda pasti juga mikir gitu. Di sekolah kita lah minimal kita nggak usah ambil contoh jauh-jauh ya. Ada tong sampah yang sampai 3 berjejer di depan kelas itu kan. Plastik apalah itu lupa. Pokoknya ada 3. Tetap aja buang aja sembarang tempat, ini udah penuh, masukin sini lagi. Toh nanti pas mau dibuang juga digabung dalam satu tempat. Itu kan sebenarnya salah ya. Jadi kalau Anda tahu seperti itu jangan dibiarkan. Cukup protes saja, tapi ya kebiasaan sih. Oke, kita lanjutkan. Longsoran sampah atau limbah. Ini pernah ada terjadi suatu peristiwa pada tahun 2006 di Bandung Timur, yaitu timbunan sampah yang menggunung. Kalau udah menggunung itu timbunan sampahnya luar biasa. Tidak terkendali sehingga ketika terjadi hujan, longsoran tumpukan sampah ini sangat hebat. Beberapa puluh rumah tertimbun oleh sampah yang longsor. Ini kan agak ya cari bencana kok yang aneh kayak gini ya. Nggak ada bencana lain apa yang emang lebih elit? Sehingga beberapa puluh rumah itu tertimbun sampah yang longsor dan beberapa orang tewas. Jadi timbunan sampah ini kalau udah nggak terkendali dia bisa menimbulkan bencana alam. Ya jangan main-main dengan sampah seperti ini. Anda juga perhatikanlah di beberapa kota yang memiliki got yang gorong-gorongnya penuh. Istilah gorong-gorong tahu ya. Got yang salurannya penuh gitu. Hujan dikit aja air meluap. Akhirnya ya kita punya kolam renang sendiri tapi kan kotor. Ini fenomena yang sebenarnya jangan sampai terulang berkali-kali lah. Silakan diminum dulu karena ini agak haus juga ya. Oke, sudah menikmati minumannya. Kalau yang cuma minum air putih kasihan ya. Tapi kalau ada yang minum teh manis, minum kopi nggak manis ya, kopi itu pahit. Semoga kita bisa masih lanjut, masih ada sekitar 12 jam lagi video ini. Plastik keras. Nah, plastik keras ini adalah salah satu fenomena yang baru terjadi sekitar tahun 2019. Jadi sampah plastik itu akan menjadi salah satu masalah yang sulit dipecahkan dan sekarang makin mengkhawatirkan ya. Kalau Anda sempat ketemu dengan sampah plastik yang berasal dari beberapa puluh tahun yang lalu itu nggak usah kaget lagi karena memang sampah plastik susah untuk diuraikan. Hal ini dari penemuan aneh suatu ilmuwan terhadap fenomena di mana plastik dan batu menjadi satu di pulau Madeira, Portugal. Jadi seorang ilmuwan namanya Ignacio Gestoso, dia ahli ekologi kelautan yang bekerja di lembaga penelitian MARE atau Marine and Environmental Research Center. Dia menemukan sesuatu yang menakjubkan tapi miris di Pulau Madeira, Portugal. Dia menemukan fenomena yang kemudian dia sebut sebagai plastik keras. Di mana fenomena itu plastik itu masuk ke dalam batuan dan mengerak menjadi satu. Nah, batuan yang dimasuki oleh plastik ini biasanya adalah batu karang. Nah, kan kalau seperti ini kan mencemari biota lautan. Ini akan mengganggu ekosistem laut.
Pada tahun 2019, ia dan rekan penelitian lainnya mengumpulkan beberapa sampel bebatuan yang seperti ini. Dalam penelitian ini terbitkan di Science Direct. Nanti Anda bisa searching sendiri di Google Science Direct. Itu dia mengungkapkan lapisan kimia yang melapisi 10% permukaan kerak bebatuan. Analisis kimia menemukan bahwa batu itu adalah polietilen. Polietilen adalah plastik yang umum dan sering digunakan dalam kemasan sekali pakai. Polietilen itu biasanya kalau Anda belajar plastik, belajar polimer, itu beberapa plastik itu kan punya kode ya. Kalau Anda tadi minum dengan wadah plastik, coba lihat di bawah wadah plastiknya itu ada pakai simbol segitiga, ada angka di dalamnya, terus ada kode huruf di bawahnya. Nah, itu adalah kode plastiknya. Biasanya angka itu dari 1 sampai 7. Nah, silakan intip sendiri di bawah kemasan plastik botol minuman atau mungkin gelas plastik Anda itu. Ada yang angkanya 1. Kalau 1 itu PET atau polyethylene terephthalate. Ini dia PET, polyethylene. Ada juga yang simbolnya mungkin PP atau polipropilen. PP bukan phenolphthalein yang biasa digunakan dalam sebagai indikator dalam literasi asam basa ya, tapi PP itu adalah polipropilen. Terus ada lagi, ini apa ini punya plastik juga. Kalau nggak lihat kasihan ya, hanya orang-orang yang beriman yang bisa ngeliat plastiknya yang sedang gua pegang sekarang. Nggak ada kodenya. Oh ya, ada yang kodenya juga di label. Ini kodenya 3, tapi nggak ada tulisan 3 itu apa. Jadi tidak semua plastik bisa digunakan berkali-kali. Ada plastik yang memang bisa digunakan berkali-kali dengan baik. Ada plastik yang bisa digunakan berkali-kali dengan catatan tertentu, yaitu dia digunakan berkali-kali dengan catatan tidak diisi dengan air panas. Atau ada plastik yang ya sekali pakai. Ini dia polietilen, PET, polyethylene terephthalate. Itu sekali pakai, jadi jangan kalau ada botol minuman Anda yang kodenya 1, jangan dipakai berulang-ulang. Ini biasanya pada gelas mineral kecil. Kita nggak sebut merek di sini karena kita nggak di endorse. Jadi jangan sekali-sekali kita juga menyebabkan plastik keras. Fenomena plastik keras ini sendiri kemudian menjadi suatu bencana yang luar biasa dari tahun 2019, dan beberapa negara mulai menganggap plastik salah satu musuh paling berbahaya. Sehingga ada ya kan yang mulai diet plastik, atau justru nanti ada pembahasan kita sampai ke sana. Wow. Nah, ini kira-kira tempatnya di mana ya? Ya, kalau daerahnya nggak tahu, ini kira-kira adalah tempat TPA. Tempat pembuangan akhir buat sampah ya. Bukan tempat pembuangan mantan akhir. Oke, kita masuk ke inti dari pembelajaran kita kali ini, yaitu insinerasi. Sebelumnya silahkan minum lagi, agak batuk-batuk gimana gitu. Oke. Insinerasi, atau kalau kita artikan secara simpel, insinerasi adalah pembakaran sampah atau limbah padat pada suhu dan tekanan tinggi dengan menggunakan alat yang disebut dengan insinerator. Jadi insinerator alatnya, insinerasi prosesnya. Kelebihan dari proses ini adalah volume sampah berkurang sangat banyak. Selain itu, proses insinerasi, itu sedikit typo ya, tadi ada A itu tapi A-nya jatuh. Proses insinerasi menghasilkan panas yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau pemanas ruangan. Tidak semua sampah padat dapat dibakar dengan insinerasi. Nah, walaupun dia bisa membakar semuanya, dia nggak semua bisa dibakar di dalamnya.
bisa dibakar tapi tidak bisa langsung hancur. Limbah yang cocok adalah limbah kertas, plastik, karet. Sedangkan yang tidak cocok itu kaca, sampah makanan, dan baterai. Loh Pak, katanya waktu itu insinerasi itu kita tidak perlu pilah-pilah, kita tidak perlu pilih-pilih, bakar aja semua di dalam. Mantan pun kalau ada bakar aja di dalam kan? Iya, tapi kalau mau membakarnya tolong diklasifikasikan dulu. Kalau kalian mau bakar kaca, sampah makanan, dan baterai, pisahkan. Karena dia kan mengandung air nih. Kalau mengandung air, pembakarannya pasti lama. Apalagi kaca. Kaca itu susah untuk hancur. Dia nggak bisa hancur dalam suhu yang cuma 800 sampai 1000. Dia harus di atas itu. Jadi pembakarannya menggunakan insinerator yang mungkin dengan skala besar. Nggak bisa dengan skala lab yang kita punya. Bocor. Kita punya insinerator. Terus kelemahannya, biaya operasinya mahal. Ya iya kan, kalau untuk insinerasi ini nggak bisa sembarang menggunakan. Karena insinerasi, kalau alatnya itu dia menimbulkan tekanan yang tinggi. Setelah pembakaran, jika tidak hati-hati dalam membuka chamber itunya, bisa terjadi ledakan. Sehingga insinerasi butuh izin operasional khusus dari kementerian terkait untuk bisa dioperasikan. Nah, untuk proses pengolahan limbah dengan proses termal itu ada 3. Ada yang disebut dengan gasifikasi, ada pirolisis, dan ada insinerasi. Nanti kita bahas satu-satu, apa itu gasifikasi, apa itu pirolisis, dan apa itu insinerasi. Sekedar perbandingan dulu. Insinerasi, gasifikasi, dan pirolisis ini perbandingan teknologi termal dari sisi kapasitas, biaya, pemeliharaan, dan waktu pengujian prosesnya. Ini sumbernya dari buku Panduan Sampah Menjadi Energi dari Kementerian ESDM tahun 2016. Masih sekitar 4 tahun yang lalu, masih baru lah ya. Dari ringkasan teknis, insinerasi pengolahan sampahnya pada kadar oksigen atau udara yang berlebih, sementara gasifikasi pengolahan sampah pada lingkungan atau kadar oksigen udara rendah. Pirolisis tanpa adanya oksigen. Jadi pirolisis terjadi pada kondisi yang kedap udara. Pembangkit komersial, insinerasi ada, gasifikasi ada, pirolisis tidak ada. Terus rentang penggunaannya, insinerasi bisa sampai 125 tahun. Wah, enak ya. Gasifikasi 10 tahun, pirolisis 30 tahun. Jumlah pembangkit secara global, insinerasi itu lebih dari 1000. Gasifikasi 150, kurang dari 150. Pirolisis kurang dari 10. Terus lokasi pembangkit pra-pengolahan sampah, insinerasi biasanya ada di Eropa, Amerika Utara, dan Singapura. Nah, ini masalah plastik keras tadi, Singapura salah satu yang sudah menggunakan insinerator untuk pemrosesan plastiknya. Terus gasifikasi, biasanya ini ada di Jepang, Eropa, dan Amerika Utara. Kalau pirolisis itu di Eropa. Non-MSW, apa itu MSW? Efisiensi termal dalam persen, insinerasi itu 18-28%, gasifikasi 12-80%, 18%, pirolisis nggak diketahui. Produk hasil pemrosesan, insinerasi itu ada panas dan gas. Jadi ada 2 yang dihasilkan oleh insinerasi. Panas karena ketika proses insinerasi itu berjalan, panasnya itu akan keluar. Jadi ketika nanti kalau kita diizinkan melakukan praktek, kita prakteknya insinerasi. Dan Anda akan merasakan hawa panas dari sekitar insinerator yang ada. Terus gas pasti. Gasnya keluar. Tapi Pak, gas itu berbahaya apa enggak? Jawabannya tidak, karena dalam cerobong keluaran gas di insinerator itu sudah ada filternya. Jadi yang keluar itu adalah gas yang bersih. Gasifikasi itu menghasilkan gas sintetis. Namanya aja gasifikasi. Pasti hasilnya gas. Pirolisis itu menghasilkan gas sintetis dan minyak pirolisis. Nah, nanti di cara kerja pirolisis akan ada satu hal yang akan Bapak jelaskan nanti. Potensi pengurangan sampah, insinerasi itu bisa sampai 80%. Bahkan kalau sampahnya itu satu jenis, dia bisa sampai 90%. Gasifikasi 80-90%, pirolisis juga 80-90%. Berarti rata-rata emang tinggi. Residu pengolahan, kalau untuk insinerasi dia menghasilkan abu, besi, dan residu APC.
APC. Oke, silahkan cari apa itu APC. Gasifikasi juga, dia menghasilkan abu dan residu APC tapi tidak dusi. Pirolisis, dia menghasilkan arang. Arang, abu, dan residu APC. Nah, apa bedanya abu dengan arang? Pembakaran sempurna menghasilkan, pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Apa? Itulah pokoknya. Terus untuk isu operasionalnya, isu operasional lainnya, insinerasi resikonya rendah pada kegagalan komponen ya. Prosesnya lebih simpel sih dalam insinerasi. Kalau gasifikasi resikonya lebih tinggi karena kegagalan komponen gas sintetis itu perlu dibersihkan. Kalau untuk pirolisis resiko ledakan itu besar. Karena resikonya lebih tinggi, dia tanpa oksigen loh. Tanpa ada udara, berarti tekanan tinggi di dalamnya. Terus contoh penyedia energinya, penyedia teknologinya untuk insinerasi itu ada Grate namanya. Ya baca aja sendiri, nggak tahu itu di mana. Ada Babcock, Wilcox, Vollan, Detroit Stoker, Dosan Lences, Visia Babcock, Hitachi, Hitachi ini Jepang, Innova, JFE, Kawasaki, HE, Kepler. Gasifikasi juga silakan Anda baca sendiri, itu nggak terlalu urgent. Nah, kita masuk satu-satu. Nih masih ada sekitar 10 jam lagi. Gasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah dari udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Selama proses gasifikasi, reaksi kimia utama terjadi adalah endotermis atau memerlukan panas dari luar selama proses berlangsung. Jadi dalam proses reaksi kimia, kalau ada proses pembakaran itu ada endotherm, ada exotherm. Apa itu endotherm? Endotherm adalah membutuhkan panas dari luar. Kalau exotherm, dia melepaskan panas keluar. Udah belajar itu? Anggap saja sudah. Nah, untuk gasifikasi, dia menghasilkan gas. Kalau menghasilkan gas, berarti hasilnya nanti bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sesuai dengan gas yang dihasilkan. Oke, kita lihat anunya. Macet ya. Nah, nih proses skema proses gasifikasi. Jadi ada material receivingnya di sini, storage-nya, terus ada feed handling, plasma gasifikasi. Di sini proses pembakaran terjadi. Ini ada air ya, bukan air. Proses pembakaran terjadi di sini, nanti gas itu lewat ke sini, masuk ke dalam gas cooling. Nah, setelah gas masuk dalam gas cooling atau pendinginan gas, sehingga nanti akan ada gas clean up, dan produknya itu ada uap, ada etanol, ada energi. Ini yang kemudian dimanfaatkan. Jadi ada etanol hasilnya untuk gasifikasi. Pirolisis adalah dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau mungkin dengan sedikit oksigen atau bereaksi kimia lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pirolisis ini paling populer dulu ketika ada proses pembuatan asap cair. Jadi untuk pembuatan asap cair itu biasanya menggunakan pirolisis. Tapi hati-hati dengan menggunakan pirolisis, karena pirolisis biasanya dengan tanpa atau malah mungkin sedikit oksigen, tekanan udara di dalamnya tinggi. Salah-salah bisa terjadi ledakan. Ini simpelnya. Nah iya, selain asap cair, asap kok cair? Bingung ya dengan asap cair, dan silahkan cari nanti informasi tentang asap cair. Selain asap cair, salah satu inovasi yang menggunakan pirolisis adalah ini sebuah fenomena yang pernah dilakukan juga oleh siswa-siswi SMTI untuk sebuah karya tulis ilmiah, mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Nah, jadi plastik bekas itu kita kumpulkan, kita bakar dalam satu tangki reaktor. Kemudian uap yang keluar itu kita dinginkan dengan air. Hasilnya ada dua, ada minyak tanah dan solar, ada premium. Nah, nanti ini bisa dimurnikan juga karena dia bisa menggunakan sistem distilasi bertingkat
Atau mungkin kalau tidak dipisahkan, berarti minyak tanah dan premiumnya itu akan campur. Nanti harus dipisahkan lagi melalui proses distilasi biasa. Jadi proses pemurnian pada pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak ini adalah dia mengubah uap menjadi fase cair dulu, diendapkan. Kemudian pencucian kotoran, penambahan aditif, reduksi kandungan, mengaktifkan semua sesuai rantai hidrokarbon nih. Dan Anda sudah belajar hidrokarbon, berarti udah lebih tahu lah. Bapak kan nggak terlalu tahu dengan hidrokarbon. Terus memisahkan limbah berupa cairan yang masih diteliti kandungannya. Jadi proses seperti ini sangat disukai di beberapa negara. Ketika sampah plastik bisa diubah menjadi bahan bakar. Ini lebih bersifat ekonomis buat beberapa negara. Terus ini insinerasi, kita kembali ke insinerasi. Insinerasi adalah insinerasi atau pembakaran sampah. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan incineration. Adalah teknologi pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik. Insinerasi dan pengolahan sampah bertemperatur tinggi lainnya didefinisikan sebagai pengolahan termal. Ini salah satu skema simpel dari sebuah insinerator. Jadi ada apinya kalau insinerasi lagi. Kalau insinerator apinya itu dari samping. Jadi nanti ada sampah yang dimasukkan ke dalam chamber sampahnya, ditembakkan api ke dalamnya, lalu dari samping kiri ditembakkan api, dari belakang itu ditembakkan bahan bakar. Loh Pak, jadi pembakaran insinerasi itu pakai bahan bakar? Ya iyalah. Emang mau membakar itu pakai apa? Nggak mungkin kan membakar cuma dengan tetapan terus dia melted. Setelah dibakar, ditembakkan api seperti itu, bahan bakar ditembakkan juga dari belakang, api kan nyala. Nah, itu yang terjadi pada proses pembakaran di insinerator. Uapnya kemudian akan keluar melalui cerobong asap, dan di cerobong asap itu ada filter yang berlapis. Insinerator yang bagus, filternya lengkap. Insinerator SMTI gimana Pak? Insinerator SMTI bagus untuk skala laboratorium, bukan untuk skala bukan untuk skala industri. Pada proses insinerasi dalam pengolahan limbah, dia tidak butuh pemilahan secara khusus. Ya tadi kan loh Pak, tadi Pak bilang harus dipilah dulu. Iya, dipilah itu untuk pemrosesan di dalamnya, untuk keawetan penggunaan alat biasanya. Ya, jangan campurkan bahan yang basah dengan bahan yang kering. Pak, saya udah terlanjur memasukkan bahan-bahan yang basah, udah terlanjur masukin baterai ke dalamnya. Ya udah, kalau memang udah terlanjur biarkan saja, biarkan dia memproses sendiri. Tapi sebaiknya dipisahkan supaya alatnya lebih awet. Terus dia mampu mereduksi volume limbah hingga 90% dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nanti kita akan praktik, insya Allah, jika nanti pandemi ini mulai mereda, kita akan tatap muka, kita praktekkan bakar-bakaran. Jadi silakan Anda bawa semua limbah yang ada di sekitaran Anda. Silakan bawa mantannya juga kalau perlu. Terus menghasilkan buangan padat dengan karakteristik yang stabil. Buangan padat yang dihasilkan oleh proses insinerasi ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuat bata. Bukan bahan baku ya, tapi bahan aditif atau bahan pencampur untuk pembuatan bata. Ini alur dari proses insinerasi. Jadi ada unit penampung dulu. Kalau Anda nanti bekerja di perusahaan yang punya insinerator, jangan heran dan jangan bingung. Untuk informasi aja, tidak banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai insinerator sendiri. Kebanyakan perusahaan-perusahaan itu justru memberikan proses pengolahan dengan insinerasi ini ke pihak ketiga, terutama Batan. Nah, ada unit penampung. Semua limbah itu ditampung pada satu unit dulu. Terus ada unit pencacah. Buat apa dicacah lagi? Kan dia juga mau dibakar, Pak. Kalau Ananda belajar tentang laju reaksi, pencacahan atau pengecilan ukuran itu akan memperbesar luas permukaan. Apabila luas permukaan besar, reaksi akan lebih cepat. Kita untuk perawatan alat lagi.
Setelah dicacah ada unit pembakaran. Nah, unit pembakaran ada insinerator. Insinerator ada yang punya 2 ruang bakar. Jadi dia muter di dalam itu, ruang bakar pertama dengan ruang bakar kedua, nanti ada buangan padatnya ketika dia sudah terbakar. Jadi gimana sih caranya hasil buangan dari insinerator ini yang dalam ruang bakar tadi masuk ke dalam buangan padat? Di insinerator itu ada blower di dalamnya. Blower itu yang kemudian meniup hasil-hasil pembakaran itu sehingga dia masuk ke dalam satu tempat tertentu, tempat khusus, sehingga yang terbakar adalah yang benar-benar belum terproses dengan sempurna. Dari unit pembakaran masuk ke unit pengendali gas buang. Unit pengendali gas buang ini nanti juga akan memisahkannya ke dua tempat. Ada unit buangan gas, dia perginya ke atas. Ada unit buangan padat atau cair, perginya ke bawah. Unit buangan gas yang ke atas itu lewat ke cerobong asap. Nah, cerobong asap itu tadi kan udah pakai filter. Kalau apa nggak salah, insinerator di SMT itu filternya 1. Kalau nggak salah ya, karena belum pernah dibongkar juga. Tapi dia tidak punya unit pembuangan cair, sehingga nanti kalau Anda cari di insinerator di SMT itu dia nggak ada unit untuk buangan yang bersifat cair. Jadi kalau di industri itu ada unit pembuangan cairnya. Itu kan panas yang luar biasa itu ketika dia agak perbedaan suhunya agak tinggi, dia kan akan menjadi sebuah cairan yang biasanya juga digunakan sebagai air proses pada industri. Ini proses insinerasi, ini unit penampung, ini biasanya di luar ya kalau unit penampung ini. Kemudian ada pencacahnya, itu masuk ke sini buangan padat di unit pembakaran, terus dia ditembakkan api dan disemprotkan bahan bakar. Gasnya masuk ke sini, buangan padatnya terpisah. Setelah buangan padat terpisah, gasnya terus lanjut. Ada buangan padat dan cair. Nah, ini yang terpisah sendiri. Gasnya masih lanjut juga. Ini yang keluar lewat cerobong asap. Nah, cerobong asap ini juga pakai filter. Itu untuk insinerasi. Nah, silahkan Anda minum lagi kalau untuk yang haus. Yang udah nggak ada minuman, kasihan. Oke, Pak juga sudah minum, Anda sudah minum. Semoga Anda semua masih sehat dan tidak mengantuk. Kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Silakan habiskan cemilannya, silakan habiskan minumannya. Semoga kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, kalau Anda sudah kangen dengan pertemuan tatap muka di sekolah, sama Bapak juga kangen dengan pertemuan tatap muka di sekolah, karena ngajar online itu jujur aja lebih berat. Ngajar online itu bisa 24 jam waktunya sehari, karena ketika Anda cuma punya paket atau kuota malam, ada pertanyaan yang mau nggak mau harus dijawab. Ya kita sama-sama berdoa saja semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita tetap hidup ketika pandemi ini telah berakhir nantinya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga sesuatu yang rasanya perlu dijaga. Sekian, wassalam.